Baik, kembali lagi bersama saya Eka Anugrah, NPM 091058031911, semester 6, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait 3 hal. Yang pertama, konsep kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, lembaga-lembaga tinggi negara. Dan yang ketiga, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, terkait dengan konsep kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Nah, adapun dengan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Nah, adapun pembahasan yang kedua terkait lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun lembaga tinggi negara sebelum amandemen diantaranya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Lembaga Kepresidenan atau Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia atau DPA RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Nah, adapun setelah amandemen terdiri dari 8, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI. Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD, Lembaga Kepresidenan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK, serta Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY. Nah, adapun pembahasan yang ketiga terkait pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dijabat oleh raja, sultan maupun presiden. Sementara kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Pada presidensial, presiden berwenang secara simbolis maupun mengatur langsung pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan pada parlementer, kepala negara hanya berperan secara simbolis, sementara perdana menteri bertugas untuk membantu kepala negara menjalankan pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden menjabat selama 5 tahun atau 6 tahun tergantung undang-undang. Jabatan dapat diduduki selama 2 periode. Sedangkan pada parlementer, masa jabatan perdana menteri dan kabinet ditentukan oleh parlemen. Pada sistem pemerintahan presidensial, ada pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif tidak bergantung pada parlementer. Nah, sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Parlemen pun dikendalikan kabinet jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Nah, itulah ketiga pembahasan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih. Akhir kata dari saya, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Jadi setiap masalah jangan berputus asa, tetap hadapi dan bersabar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.